Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai cakupan audit. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Lia Oktalisa dengan NIM 20010200032, Helsi Desta Fitria NIM 20010200055 dan Hairun Nisha NIM 20010200035. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan audit. Audit adalah suatu proses sistematis yang dilakukan oleh seseorang yang independen dengan memperoleh bukti dan menilai kesesuaian antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan dan melaporkan hasil kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Secara ruang lingkup, audit dibagi menjadi dua, yaitu audit umum dan audit khusus. Audit umum atau general audit meliputi audit operasional atau manajemen audit, kemudian audit atas laporan keuangan dan audit kepatuhan. Nah, apa sih audit operasional atau manajemen audit? Jadi, audit manajemen berorientasi pada hubungan dengan kinerja operasional pada masa yang akan datang. Audit manajemen menekankan pada pemeriksaan terhadap efisiensi, efektivitas, dan ekonomis aktivitas organisasi. Laporan hasil audit manajemen meliputi kesimpulan dan rekomendasi. Pendistribusian laporan terbatas hanya untuk manajemen saja. Audit manajemen sering disebut juga sebagai audit kinerja pada sektor publik atau organisasi nirlaba. Tujuan audit kinerja adalah meningkatkan tingkat akuntabilitas pemerintah dalam proses pengambilan keputusan oleh pimpinan atau manajemen yang bertanggung jawab akan mendorong pengawasan, kemudian tindakan koreksi. Audit kinerja mencakup audit tentang ekonomi, efisien, dan efektivitas kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi tersebut. Nah, terdapat kriteria dalam penilaian audit kinerja, yaitu yang pertama, entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya secara hemat dan efisien. Yang kedua, penyebab timbulnya ketidakhematan dan efisien. Dan yang terakhir yaitu entitas tersebut telah memenuhi undang-undang yang berkaitan dengan kehematan dan efisien. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan materi tentang audit atas laporan keuangan atau finansial audit. Audit atas laporan keuangan atau finansial audit dilaksanakan untuk menentukan apakah seluruh informasi keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu standar akuntansi keuangan atau SAK dan standar akuntansi pemerintah atau SAP. Audit laporan keuangan berorientasi pada masa lampau, terbatas pada kewajaran laporan keuangan, dan didistribusikan kepada banyak pemakai laporan keuangan seperti pemegang saham, bankir, pemerintah. Laporan hasil audit atas laporan keuangan menghasilkan kesimpulan, rekomendasi, dan opini. Tujuan pemeriksaan laporan keuangan adalah menyatakan suatu opini secara jujur tentang kewajaran posisi keuangan, hasil operasi, dan aliran kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum. Opini audit merupakan pernyataan pendapat auditor atau kewajaran terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan. Lalu selanjutnya tugas auditor. Dalam melaksanakan audit laporan keuangan, auditor bertugas meyakinkan dan membuktikan bahwa yang pertama, semua aset, kewajiban, dan modal yang tercantum dalam laporan keuangan betul-betul ada pada tanggal pelaporan. Yang kedua, semua aset, kewajiban, dan modal disajikan sesuai standar akuntansi yang berlaku umum. Yang ketiga, semua aset, kewajiban, dan modal diklasifikasikan secara tepat. Yang keempat, catatan atas laporan keuangan sudah memadai. Kemudian adapun kriteria dalam penilaian audit atas laporan keuangan meliputi yang pertama, penyajian akun-akun dalam laporan keuangan sesuai dengan PSAK atau SAP. Yang kedua, seluruh informasi keuangan sudah diungkapkan secara memadai. Yang ketiga, sistem pengendalian internal entitas sudah berjalan dengan baik. Yang keempat, kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang ditetapkan.
Audit kepatuhan dilaksanakan untuk menentukan apakah entitas telah melaksanakan kebijakan, prosedur, dan peraturan perundang-undang yang berlaku. Audit kepatuhan pada umumnya mendukung audit yang lainnya. Hanya saja pelaksanaan audit kepatuhan lebih bersifat kepenilaian kesesuaian objek audit dengan peraturan secara umum. Laporan audit kepatuhan menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi. Hasil laporan audit kepatuhan diserahkan kepada pihak manajemen. Untuk selanjutnya yaitu audit khusus. Audit khusus atau disebut juga dengan audit investigasi dilaksanakan untuk mengungkapkan kecurangan secara detail dan jelas. Audit khusus hanya dapat dilakukan berdasarkan 3 sumber informasi, yaitu yang pertama, pengembangan dari hasil temuan audit sebelumnya, yang kedua, pengaduan dari masyarakat, dan yang ketiga, permintaan komisaris atau anggota dewan. Laporan audit khusus atau investigasi hanya berupa kesimpulan saja. Laporan hasil audit ini disampaikan kepada penegak hukum seperti KPK, Polri, ataupun kejaksaan untuk proses penetapan status kecurangan. Demikian materi cakupan audit yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.